Mau di luar mau di dalam? Di sini aja. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja saatnya untuk mencari kawan lama saya, Pak Aprilia Supalianto SH. Beliau ini sudah jadi orang besar di Jakarta. Namun saya kenal beliau itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Pak April. Selamat berjumpa Pak April. Selamat jumpa Mas Argo, lama nggak ketemu. Iya. 20 tahun lebih kayaknya. Ya lebih. Ya, 30 mungkin Pak ya. Sibuk di TV ya. Saya tetap aja begini-begini aja. Pak April, ini Anda sekarang sudah menjabat sebagai Vice President dari Kongres Advokat Indonesia ya, KAI ya. Saya sekarang ini sedang mengeksplor banyak teman advokat tentang profesi advokat Pak April. Saya ingin tanya kepada Pak April, menurut Pak April sekarang ini situasinya seperti apa Pak April? Iya, gini Mas Argo. Ya. Kalau kita mau memperbincangkan tentang profesi advokat atau dunia advokat atau organisasi advokat, Ya. pertama yang ingin saya nyatakan adalah bahwa organisasi advokat saat ini dan atau profesi advokat saat ini tidak sedang baik-baik saja. Oh, tidak sedang baik-baik saja. Oh, ya. Oh, jadi Anda setuju itu ya? Tidak sedang baik-baik Suara-suara saja, di luar gitu seperti ya. itu ya. Kenapa begitu? Ya, saya mengikuti perjalanan profesi advokat. Dunia organisasi advokat ini sudah relatif cukup lama. Ya. Saya bisa mengkomparasikan, membandingkan pada situasi dekade ini, dan dekade sekarang. Ya. Ternyata ada satu dinamika. Dinamika itu cenderung tidak cukup baik ternyata. Tidak cukup memberikan harapan yang baik bagi masa depan organisasi advokat itu sendiri dan profesi advokat itu sendiri. Kenapa begitu? Kenapa saya berkesimpulan semacam itu? Apa yang menjadi parameternya asumsi atau kesimpulan saya itu? Pertama begini, kalau kita berbicara tentang idealnya advokat, bagaimana kita bisa membangun advokat yang qualified begitu kan, yang memiliki kapasitas, integritas, memiliki kecakapan, personality, personalitinya bagus begitu ya. Tentu itu harus dimulai. Yang pertama, bagaimana cara advokat itu lahir. Lahir itu persepsinya adalah bagaimana advokat itu dulunya dididik. Dulunya dididik, mengikuti pendidikan, oleh siapa, oleh organisasi apa, dan dengan cara bagaimana. Karena ini akan sangat menentukan sekali, karena pintu masuknya dari sini. Kalau sekarang di organisasi advokat itu ada namanya PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Nah, ini sebenarnya PKPA ini menjadi penentu pintu masuk mau diarahkan kemana advokat ini atau calon advokat ini. Nah, kaitannya ini adalah tentang materi pendidikan, sistem pendidikan. Kalau kita bicara materi pendidikan itu bagaimana materinya, bagaimana pematerinya, bagaimana kurikulumnya, berapa lama, how long durasinya gitu mau sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan itu. Tentu item-item yang barusan saya sebutkan ini berpengaruh erat dengan ilmu yang didapatkan oleh calon advokat yang sedang mengikuti PKPA ini. Oke. Nah, dari situ calon advokat ini kemudian diisi tentang keilmuan, diisi tentang keahlian. Yang tidak kalah pentingnya adalah
diisi mengenai keadaban, attitude, keadaban ya. Yes, ya. Kenapa keadaban ini harus di-underline, Mas? Harus digarisbawahi betul. Ya. Secerdas apapun seseorang, apalagi seorang lawyer. Kalau tidak ilmunya bagus, skillnya bagus, tapi kalau nggak punya attitude, dia bukan siapa-siapa. Saya katakan ambyar Anda, kan? Keadaban di sini. Nah, kalau sudah terisi mengenai materi-materi yang standar, yang memenuhi standarisasi pendidikan calon advokat ini, kemudian dia dinyatakan lulus, tidak kemudian berhenti. Organisasi advokat punya kewajiban untuk meneruskan pendalaman-pendalaman kepada advokat yang sudah dilahirkannya. Ada pendidikan-pendidikan berkala, ada pendidikan-pendidikan yang secara periodik itu diberikan, ada pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan di sini. Nah, ini yang nantinya akan mampu menghantarkan advokat itu qualified. Nah, tanpa itu dilakukan, jangan berharap. Nah, sekarang kita bicara apa kaitannya dengan pernyataan saya di depan bahwa kok begini ya keadaannya. Karena saat ini Mas Argo, kalau kita berbicara organisasi advokat luar biasa banyaknya, lebih daripada 50 organisasi advokat. Lebih ya. Bayangkan saja. Bahkan dari informasi terakhir ada kawan satu organisasi yang mencoba menelisik tentang berapa jumlah sungguhnya, sudah di atas 100. Sudah di atas 100 ya bahkan ya. Bayangkan. 100 organisasi advokat bersaing nih. Bersaing, apa bersaingnya? Pasti yang pertama adalah bersaing bagaimana caranya mendapatkan anggota. Oke. Wah, dengan segala cara tentu saja. Nah, tentu termasuk organisasi itu kan ujung-ujungnya kan gitu. Nah, ketika kompetisi ini terjadi dengan cara yang tidak sehat, melupakan terkait dengan kualitas. Karena masing-masing organisasi membuat peraturan, membuat rule-nya itu sesuai dengan versi masing-masing, versi sendiri-sendiri, yang tentu saja memudahkan, tidak menyulitkan programnya, kan begitu? Biar tertarik ya. Nah, ujung-ujung aja lupa, kualitasnya nanti bagaimana dan seterusnya kan itu. Impact-nya apa? Tadi itu. Impact-nya adalah advokat yang dilahirkan akhirnya tidak memenuhi harapan. Ini yang potensi ini yang terjadi. Potensi ini yang harus kita hindarkan, kan? Nah, oleh karena itu penting menurut saya dan mendesak ada standarisasi pendidikan profesi advokat. Dan terkait dengan standarisasi pendidikan ini harus ada satu lembaga yang mengatur. Lembaganya berfungsi sebagai regulator. Sebagai regulator. Organisasi boleh banyak karena memang sekarang sistemnya multibar. Walaupun saya tidak sepakat dengan sebanyak-banyaknya seperti ini, kan? Multibar dalam pikiran saya konsepnya adalah multibar yang terbatas, multibar yang selektif, kan gitu. Ini dalam rangka menjaga kualitas. Tidak yang sebanyak-banyaknya itu. Enggak seperti ini, Saya memang salah satu lawyer yang mengikuti paham multibar. Dulu 2013 ketika hearing dengan Komisi 3, saya ditanya, bagaimana Anda punya konsep mengenai multibar? Saya jelaskan, 2013 baru ada 10 organisasi advokat, Mas. 8 yang sudah tercantum di dalam undang-undang advokat, yang disebut di situ. 2 kemudian KAI dan Peradi, atau sebagaimana putusan 101 Mahkamah Konstitusi. Berarti kan 10. Saya bilang sama Komisi 3, 10 organisasi advokat ini, yang ada ini, nanti diverifikasi, ketika diverifikasi, memenuhi syarat sahnya organisasi advokat, paling-paling akan lolos 4-5, saya bilang gitu. Nah, 4-5 ini multibar sudah.
ya kan? Sudah cukup 4 sampai 5 organisasi advokat ini. Ini sudah multibar, saya katakan begitu. 2013, ya kan? Kembali pada soal multibar ini. Ketika ini situasinya sudah menganut sistem multibar, ya, kemudian tidak ada lembaga yang mengatur, kacau, Mas. Yang sangat mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan sekali. Karena semua organisasi advokat, sekali lagi termasuk organisasi itu bikin aturan sendiri. Organisasi lain kawan-kawannya juga bikin aturan sendiri, ya kan? Ya, karena tidak ada undang-undangnya melarang, akhirnya kan bikin sendiri kan begitu. Boleh, ya. Nah, oleh karena itu solusinya adalah harus ada lembaga yang berfungsi sebagai regulator. Harus menurut saya. Makanya dulu dalam konsepsi perubahan undang-undang advokat yang kami perjuangkan di 2014 itu ada satu pasal yang mengatur tentang Dewan Advokat Nasional namanya. Nah, Dewan Advokat Nasional ini regulatornya, Mas. Organisasi silahkan multibar. Ada 1 sampai 5 katakanlah begitu. Itu terdiri dari siapa anggotanya begitu? Dewan Advokat Nasional itu tentu berisi orang-orang yang kredibel, orang-orang yang berintegritas, orang yang punya kapasiti. Dari mana, siapa saja mereka, tentu advokat yang sudah senior, yang punya jam terbang tinggi, yang punya pengalaman tinggi, punya personality yang baik, berintegritas sekali lagi, akademisi atau tokoh masyarakat yang paham, mengerti tentang ruhnya dunia advokat, kira-kira seperti itu, ya kan? Itu konsepsinya dulu itu, ya kan? Nah, ketika ada lembaga regulator ini, semuanya akan tertata, Mas. Silakan organisasi-organisasi advokat ini membuat kegiatan-kegiatan, pendidikan, ujian, dan lain-lain. Tapi aturan mainnya sumbernya satu, dari lembaga regulator tadi itu, gitu kan? Nah, ini akan tertata, Mas, akan terukur gitu, akan sangat terukur. Bagaimana sistem pendidikannya, ya kan? Bagaimana materinya, kayak apa sih materinya? Pematerinya bagaimana syaratnya? Jangan semua orang bisa ngasih materi kan begitu, ya kan? Tentu kan ada ukuran-ukurannya, ada syarat-syaratnya kan begitu. Ini semata-mata untuk bisa membuka harapan akan bisa melahirkan advokat-advokat yang handal, yang cakap, yang qualified, yang berintegritas, ya kan? Yang memiliki keadaban, ya kan gitu. Ini konsep ini yang selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan untuk bisa diperjuangkan, diwujudkan, karena sekarang sudah nggak mungkin lagi orang teriak-teriak sebagian kawan, ini seharusnya single bar, itu impossible sudah, ya kan? Di Indonesia tidak tepat diterapkan single bar gitu. Itu menurut saya sudah selesai lah perdebatan antara multibar single bar. Faktanya sekarang adalah multibar. Titik. Nah, tinggal multibar ini bagaimana pengaturannya supaya terjaga. Bagaimana aturan mainnya itu aturan mainnya terjaga kualitasnya Karena apa? Seperti saya umur sudah segini di Jakarta banyak kawan-kawan yang sudah senior itu. Kami tidak berbicara hanya pada masa kami saat ini. Yang kami perbincangkan adalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 ke depan, advokat Indonesia itu kayak apa gitu. Dan seterusnya Dan seterusnya gitu. Jadi apa yang kami pikirkan, apa yang kami konsepsikan, apa yang kami perjuangkan saat ini semata-mata untuk masa depan advokat Indonesia ke depan. Itu Mas Argo. Oke Pak April, ini untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti karena sangat kompleks sekali persoalan ini dan saya tahu Anda seperti ensiklopedia ini. Banyak hal Mas sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang dunia advokat nggak cukup 2 jam ya. Karena terbatasnya waktu. Nanti lain kali saya akan menghunting Anda lagi. Saya akan mencari Anda lagi karena ini. Untuk mencari Anda itu tidak mudah juga ini karena Anda sering ke Jakarta ya. Kalau akhir pekan saya di Jogja Mas. Oke. Nah pemirsa, terima kasih Pak Aprilia Supalianto SH, sahabat lama saya. Terima kasih atas komennya. Sama-sama Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.